Everywhere I go, bring the beatbox. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Senang sekali saya Kak Ros hari ini kembali bisa menemani Anda, ditemani oleh Daniel di pojok sana. Juga dengan rambutnya sudah mulai gondrong lagi, kita akan sama-sama untuk Rumpi No Secret. Wah. Baik, kita ke pojokan dulu untuk membahas highlight apa yang akan kita bahas langsung, beritanya maupun kita tanya langsung ke orangnya. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Yang lagi ramai dan cukup mengagetkan itu adalah, saya baca artikel kemarin ya, bahwa Roro Fitria ini menggugat cerai suaminya. Baru 2 minggu saya melahirkan begitu ya, dan sudah didaftarkan secara e-court gitu. Tanggal 14 kemarin gitu ya, dan suaminya juga kemarin sudah dicari wartawan, sudah mengeluarkan statementnya, dan beliau tuh kaget sekali, bahkan nggak tahu kalau digugat oleh Roro Fitria. Langsung sudah hadir Roro Fitria di sini bersama kuasa hukumnya, tapi sebelumnya kita lihat dulu profilnya berikut ini. Roro Fitria, artis berusia 32 tahun yang menikah dengan Andri Irawan pada Desember 2021 ini 14 September lalu menggugat cerai sang suami melalui e-court setelah dikabarkan pisah ranjang. Perempuan yang 26 Agustus lalu melahirkan anak pertamanya ini selama kehamilan kerap melakukan pemotretan bersama suaminya dan terlihat dekat dengan mertuanya. Bungsu dari 4 bersaudara ini mengaku dikenalkan dengan suaminya oleh seorang ustadz hingga menjalani ta'aruf selama 6 bulan. Saat terjerat kasus narkoba pada April 2020, Roro mempunyai keinginan untuk menikah dan mempunyai anak setelah bebas. Bagaimana kelanjutan gugatan cerai Roro Fitria? Dan benarkah ia mengalami KDRT? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama Roro Fitria dan kuasa hukumnya Mas Asgar ya, Mas Asgar. Roro, gimana perasaan mama hari ini? Sedih, tapi but I have to. Have to? Yes. Menggugat cerai ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, kenapa? Karena semua orang pasti punya story ya, punya latar belakang, dan tidak mungkin suatu momen yang seharusnya sangat membahagiakan seperti tempo hari kita terakhir ketemu, Punya anak. ya. Kehadiran seorang buah hati, Baby Sultan luar biasa. Pasti ada sesuatu hal yang melatar belakangi sehingga Nyai memutuskan hal yang seperti ini gitu. Pasti ada. Jadi alasan. banyak sekali yang Nyai simpan sebenarnya. Dan Nyai lakuin ini untuk kemaslahatan Baby Sultan itu sendiri. Kemaslahatan baby. Ya. Jadi kamu takut kalau kamu tidak mengambil keputusan ini bisa berpengaruh ke bayi kamu. Betul. Bukan ke kamu. Both of us ya, dua-duanya. Tapi lebih, kalau Nyai suruh pilih, ya lebih penting kemaslahatannya Baby Sultan. Sudah tidak ada jalan untuk dipertahankan? Sudah sering mencoba. Sudah sering mencoba? Ya. Setelah bayi lahir atau dari sebelumnya? For long time. Kamu baru menikah belum ada 1 tahun. Tapi banyak hal yang udah terjadi. Yang kita nggak tahu. Ini ada statementnya Mas Andre begitu ya. Dia kaget, dia tidak menyangka digugat cerai. Dia cerita bahwa pada saat kamu melahirkan, kemudian baby sempat kuning ya, harus dibawa lagi ke rumah sakit. Dia tidak bisa mendampingi karena ibunya juga masuk ICU. Tidak bisa ikut pemotretan pasca melahirkan. Itu juga karena dia sibuk mengurusin ibundanya karena sakit. Nah, kita lihat statementnya berikut ini. Terkait masalah gugatan, saya sendiri juga nggak tahu ya kalau bakalan sampai sejauh ini, karena kan masalahnya juga saya udah hampir beberapa minggu dari semenjak lahiran tuh belum ketemu sama Nyai, jadi belum ada komunikasi. Karena hampir semua akses WhatsApp semua udah diblok sama Nyai, dan saya udah berkali-kali untuk datang ke rumah, nyari apartemen, semuanya nggak ada Nyai. Tapi saya tahu lah posisinya di mana, cuma nggak ketemu gitu. Pas ke apartemen juga nggak ada. Ke rumah hampir setiap hari saya pulang ngecek Nyai aja, karena saya agak khawatir karena kan dia baru pertama kali ya punya anak. Momentumnya apa? Kalau memang kamu sudah panjang ini menyatukan perbedaan kalian atau menghadapi persoalan, tapi kenapa momentumnya sekarang? Apa pemicunya? Kenapa kamu gugat
saat ini? Suatu karakter yang tidak bisa dirubah, habit yang tidak baik, yang dilakukan terus-menerus, roll over terus-menerus. Klimaknya adalah ketika baby Sultan lahir, yang bersangkutan melakukan hal yang sama kembali. Jadi, oke, it's over. Itu Yes. apa? Menyakiti kamu secara perasaan? Mungkin kuasa hukum saya bisa menyampaikan di sini. Ya, Rosi, jadi memang perceraian ini kami tanyakan ke beliau 3 kali karena kami tidak mau, ini kan keluarga, memang kita tidak bisa memutuskan untuk ayo kita cerai aja atau apa. Jadi adalah suatu putusan yang berat bagi Nyai untuk melakukan ini. Dari sejak kapan konsultasi sebetulnya? Konsultasi itu sebelum baby lahir, kami juga ada mengurus dokumen untuk hukum Nyai. Yang lain atau yang kasus lainnya, yang untuk lainnya? kasus yang lain, dan Ada konsultasi ya, di situ? kami konsultasi, kami tetap selalu bilangin, keep telling Nyai, teruskan aja pernikahan, mungkin Coba ada dulu, coba gitu. dulu ada ini. Memang putusan berat buat Nyai. Nyai menikah muda, masih muda, dan kedua ada baby yang baru lahir. Itu putusan berat. Buat kami saja berat, buat para penasehat hukum. Tapi itu putusan yang sudah yang mempunyai alasan yang memang ada alasan untuk Nyai melakukan itu. Iya, Roro, ini kan keputusannya nggak gampang ya. Kamu baru melahirkan tuh banyak hal yang terjadi di tubuh. Hormon, capek, sedih. Setiap kali lihat baby Sultan pasti juga ada kesedihan kamu lihat di situ, walaupun bahagia juga. Apa yang berkecamuk saat-saat ini ketika kamu berdua sama baby? Kalau berdua dengan baby malah itu merupakan suatu penyemangatnya ya. Aku harus menyelamatkan hidup aku, menyelamatkan hidup baby Sultan. Ini harus aku ambil. Menyelamatkan. Betul. In general, In general, mental dan fisik. in general. Yes. Seperti itu? Yes. Wow. Ini kan mimpi kamu, menikah, punya anak. Mungkin kalau Mbak Feni Rose di posisinya ya akan melakukan hal yang sama. Mungkin malah nggak sekuat Nyai karena bantingannya udah luar biasa dalam hidup ini. Ya, Dari sejak menikah. bantingnya maksudnya cobaan bertubi-tubi dalam hidupnya kan sudah banyak sekali ya. Nah, berarti Nyai udah menahan, mempunyai rasa sabar lebih di atas rata-rata perempuan yang pada umumnya. Logikanya seperti itu. Nah, Jadi keputusan ini bukan serta-merta begitu. bukan serta-merta. Sudah banyak sekali konsultasi kepada pihak keluarga, utamanya kepada para pihak kuasa hukum. Kebetulan Nyai mengambil 8 kuasa hukum dan juga beberapa psikolog. Berapa psikolog? Ya. Untuk psikolog untuk In everything, I will tell you later. Ya. ini ada statementnya juga Iya. dari Mas Andre ya. Ini dia bilang bahwa ini dia sendiri merasa tidak tahu apa penyebabnya gitu ya. Kalau kita lihat dari statementnya, dia bilang kenapa sih seperti ya ini kenapa harus ada yang begini, kan Nyai tahu masa lalu saya seperti apa begitu ya. Terus dia menyebut ada soal masalah dia punya anak sebelumnya. Kemudian ini kenapa ada banyak juga yang dia tutupi, masalah kelahiran dan lain sebagainya. Ada apa sebetulnya? Kita lihat. Ini kita agak bingung sebenarnya. Ya. You see ya? Iya ya. Jadi Oke, kamu you tahu see. tapi dia sebelumnya udah punya anak. Sudah tahu, tapi kita bisa menarik kesimpulannya. Hal yang sangat urgent, seorang anak yang dilahirkan di muka bumi ini aja, dia bisa pelin-pan. Oke. Itu aja. Masalah Nah, jadi- kelahiran tadi dia bilang ada yang ditutupin. Kamu juga menyebut dari pada saat melahirkan pun ada sesuatu kejadian yang terjadi yang kamu bilang itu tidak berubah manusia. Betul. Nah, di sini saya juga bisa mewakili para ibu-ibu yang di luar sana yang mungkin mempunyai rasa yang sama seperti Nyai, takut memilih hidup sendiri dan menerima terpaan kesakitan yang berbulan-bulan tetap dijalani. Nah, kalau buat Nyai, mengapa harus takut hidup sendiri daripada selalu dengan kondisi yang tidak sehat gitu? Perasaan apa yang kamu harapkan akan tidak lagi kamu rasakan setelah kamu memilih sendiri? Takut? Nggak takut, maksudnya Nyai di sini mewakili ibu-ibu yang merasa takut untuk hidup sendiri dan
memilih steady di suatu keadaan Di yang satu tidak hubungan sehat. yang tidak sehat. Betul. Jadi kamu ya udah memutuskan untuk sendiri. Iya. Ya. Yang aku tanyakan adalah dengan kamu memilih hidup sendiri, pasti kan ada hal yang kamu ingin tinggalkan gitu. Apa perasaan apa yang kamu harapkan itu akan hilang pada saat kamu milih untuk sendiri? Perasaan apa? In depressed. Indepres, tertekan. Yes. Takut ada? Nah, aku nggak takut. Depres aja, tertekan. Hanya takut sama Allah, aku nggak takut apapun. Marah? Marah, ya mewakili in depressed ya. Merasa bingung? Nggak bingung. Tertipu? Little bit, Terperdaya? yes. Dipermainkan? Of course. Dijadikan alat? Mungkin kuasa hukum saya bisa nyampein. Ya, gimana? Iya. Ya, memang semua ada alasan. Alasan itu juga kita tidak bisa buka kan, ini pengadilan Iya. agama tertutup. Tapi apa yang Nyai katakan ya baru sekarang. Sebelumnya Nyai tidak pernah katakan ke media pun tentang masalah ini kan. Iya. Nyai cukup tegar, cukup menutupi keadaan Iya. ini. Ada baby, ada apa. Cuman Nyai rapuh dalamnya, tapi ya tetap strong itu. Itu yang saya kenal dari Nyai waktu dari awal. Gitu. Kita pernah juga wawancara pasangan ini. Ya, Dan kita pernah tanya kalau lagi marah ngambek tuh seperti apa sih hubungan mereka gitu. Ini cuplikannya. Apa tandanya kalau Roro lagi manja-manja? Katanya ada aja yang dia panggil, misalnya Mas ini nyuruh itu, aku tahu tuh dia minta saya untuk nyamperin deketin dia. Yang nyebelin dari Roro apa? Apa? Sebenarnya ya kalau lagi ngeribetin saya. Itu kalau ngambek kayak gimana sih, emang serem banget. susah baik gini. Kunci pintu. Oh serius? Kayak anak kecil. Iya. Iya, apa gue kakinya suka di Oh gini-gini, ngesot gitu. Terus kamu Kasihan. kunci di kamar. Iya. Heeh. Itu sejak hamil aja apa dari sejak nikah kayak gitu juga? Bahas sejak nikah sih, cuma kan saya pikir kayak emang jiwa anak-anaknya masih tinggi banget istri saya. Aku mau punya anak 5, kamu sanggup nggak? Nggak cuma 5 Kang Mas Papa, berapapun yang Kang Mas Papa inginkan aku siap. Itu udah ada masalah di situ. Ini masih tampil berdua dan terlihat mesra. Karena menginginkan suatu perubahan ya. Nyai Ada ya. harapan. Ya, Nyai yakin landasan suatu hubungan kita adalah suatu hal yang sakral, perjanjian, pertalian dua anak manusia ke hadapan Allah SWT itu tidak main-main. Jadi Nyai selalu berharap. Tapi in the end, after Nyai persalinan dengan kondisi yang sama. Dan ini banyak hal. Jadi dari sejak melahirkan belum ketemu lagi sama suami. Memang kamu tutup langsung komunikasinya. Karena dia melakukan hal yang sama lagi. Yang selama pada saat kamu melahirkan itu. After this. Dan after melahirkan. Iya. Jadi kamu blok sama sekali nggak ketemu. Ada keinginan untuk bertemukah, untuk dimediasi, atau masih ada harapan? Atau ini adalah keputusan final kamu, Roro? Kembali lagi, Nyai memperjuangkan kebahagiaan baby Sultan, jadi I say no. Apa efek masalah ini ke kamu? ASI lancar? Itu dia, sampai Nyai konsultasi ke psikolog anak segala macem, ya pasti ASI nggak lancar, gitu. Terus apa lagi yang kamu rasakan dalam proses ini? Ini kan perubahan juga dalam hidup kamu. Iya. Happy ya, tapi kan jadi ibu baru itu juga sebuah tantangan. Di balik semua hal yang belum bisa Nyai buka pada saat ini, karena ini menyangkut materi persidangan, Nyai yakin kebahagiaan akan ada di depan Nyai, dan itu semua orang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, dan ini harus Nyai lewati gitu. Dan insya Allah jika Nyai bisa mengambil hikmahnya, bisa bersabar, bisa bertawakal kepada Allah SWT, insya Allah Allah akan menaikkan derajat Nyai lagi. Next masih akan mau menjalani hubungan yang dimulai dengan perkenalan singkat? No. No. Baik, Roro terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih Mas. Sama-sama. Ya, terus.
Jadi Roro di sini juga ingin menyampaikan sesuatu. Menikah baru 1 tahun kurang, baru melahirkan 2 minggu. Tapi Roro ingin menyampaikan bahwa tidak perlu takut untuk hidup sendiri, walaupun ya sendiri juga tidak ada pastinya seperti apa ke depan. Tapi dia memilih itu daripada mempertahankan sebuah hubungan yang tadi Roro sebutkan itu membuat Roro tertekan. Gitu ya, kurang lebih. Betul. Hanya itu yang bisa disampaikan Yes. sejauh ini. Iya, makasih. Roro, terima kasih sudah. Iya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Satu lagi ada Jasmine Leticia atau JJ yang akan hadir di Rumpi No Secret. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Jasmine Leticia atau JJ, seleb TikTok ini viral sejak muncul fenomena Citayam Fashion Week di Sudirman dengan ciri khas berambut pendek, pakaian serba hitam saat diwawancara bersama mantan kekasihnya Roy hingga ditonton lebih dari 65 juta kali. Perempuan yang diajak collab beberapa public figure seperti Fuji, Grita Agatha, dan Atta Halilintar ini mengaku pergi dari rumah hingga sempat tidur di bawah rel kereta, padahal dulu ia terbiasa hidup nyaman, memiliki supir pribadi dan pengasuh. JJ yang putus sekolah sejak kelas 2 SMP ini setelah viral diminta pulang oleh ibunya melalui TikTok Dede Yusuf dan disebut netizen star syndrome karena berteriak saat dikerumuni fans yang minta foto. Seperti apa tanggapan JJ terhadap komentar negatif netizen? Dan bagaimana caranya beradaptasi dengan kehidupan luar setelah pergi dari rumah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan JJ. Hai JJ, apa kabar? JJ, itu kan udah lama pengen banget ketemu JJ ya, tapi JJ kemarin-kemarin tuh kayaknya masih agak takut-takut tampil di TV. Betul seperti itu, J? Iya. Kenapa sih? Kenapa, J? Tampil TV. Heeh. Karena kemarin sempat ada masalah juga, terus aku juga lagi sempat ngedown. Terus sempat sakit juga, Kak. Apa yang bikin kamu down? Banyak sih. Satu halnya sih beberapa paling karena banyak orang yang memandang aku dengan sebelah mata aja sih. Setelah kamu sempat bercerita tentang kehidupan kamu, Iya. itu Iya. kamu merasa orang memandang kamu dengan sebelah mata. Iya. Oke, terus kemudian setelah kamu cerita dan proses itu, ngapain aja? Apa yang kamu lakukan apa, JJ? Sehari-hari. Sesudah kamu bercerita itu. Sehari-hari sih aku cuman, kalau pas kemarin sih aku kebanyakan nangis, tidur. Tapi paling selebihnya tetap ngerjain endorse sama kerjain kerjaan yang lain sih. Kayak collab gitu, Kak. Kamu nangis, tidur, kesedihan, Iya. cerita yang menakutkan, membuat kamu marah itu teringat lagi. Iya. Kita akan kembali lagi sama JJ, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.